Berjumpa kembali di channel Ratu Losari dengan kita. Hari ini, saat ini kita akan memberikan sebuah pembelajaran bagaimana dan apa tabung oksigen. Bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar. Bersama kami Dr. Rio, dia adalah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Panti Nirmala yang saat ini sibuk banget mengurusi pasien COVID. Sehat terus dokter ya? Sehat terus. Baik. Untuk menyingkat waktu kami persilakan pada dokter untuk menerangkan bagian-bagian apa saja yang ada di tabung oksigen ini dan bagaimana cara untuk pemasangannya atau penggunaannya. Terakhir nanti bagaimana penyimpanan menaruh tabung oksigen ini supaya aman dan tidak rusak, dokter. Begitu. Siap. Baik, monggo dokter. Oke, baik, selamat pagi semua. Ya, hari ini saya jelaskan mengenai oksigen dan apa saja yang dibutuhkan untuk pemasangannya. Ya, jadi di hadapan kita ini sudah ada tabung oksigen ini seperti ini, ukuran 2 liter atau setengah meter kubik ini, ya. Oh iya. Ukuran masuk ukuran yang sedang kecil lah ini ya. Nah, ini ada tabungnya. Ya, ini ada port untuk buka tutupnya. Buka tutup. Ya. Ya. Nah, ini yang dinamakan regulator. Nah, jadi kalau kita menggunakan oksigen itu perlu ada regulator ini. Ini untuk kita lihat sisa oksigen di tabungnya berapa, untuk mengatur tekanannya juga. Di sini kan kita bisa lihat ada pengatur jumlah oksigen yang akan keluar nanti ya. Ada 1, 5, 10, 15, ini ukuran liter per menit. Jadi Liter per menit. Ini berapa liter per menit yang keluar dari selang atau dari ya selang oksigen yang akan kita hirup nanti. Ya. Terus ada botol ini, botol berisi air, ini wajib ada juga ya. Tapi di rumah sakit sih biasanya jarang sih yang pakai ini. Tapi kalau untuk oksigen di rumah harus ada ini, untuk tujuannya itu untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam hidung kita yang akan kita hirup nanti. Nah, jadi dua itu sih yang paling penting, ada regulatornya dan ada tabung berisi air ini, ya. Tabung berisi air untuk melembabkan. Ya, melembabkan udara. Ya. Jadi kalau udara terlalu kering kita masukkan ke dalam hidung nanti itu bisa iritasi ya. Oh, terlalu sering membuat iritasi. Betul. Dan juga ini ada selang untuk masuk ke hidung kita nanti. Ya. Ini kita gunakan sekarang nasal kanul, ya. Nasal kanul. Jadi sesuai namanya nasal ya. Nasal itu digunakan ya di hidung nanti. Tapi banyak macamnya ini. Ada yang face mask ya. Oh, yang bentuk ada yang pakai seperti apa? Masker wajah gitu. Okay. Ada yang ada kantongnya seperti itu. Okay. Macam-macam bentuknya nanti disesuaikan. Ya. Disesuaikan dengan dosis oksigen yang akan keluar. Nah, jadi pertama-tama langkahnya pertama apa ya? Jadi kita sudah pasang ini ya, regulatornya sudah terpasang, ya. Regulatornya sudah terpasang. Nah, ini ada open dan close, dilihat arahnya ya. Ini pertama kita buka dulu, ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini berarti kondisi sudah terbuka. Kita ceknya di mana? Jadi yang dibuka ada dua. Yang satu ini dibuka, yang kedua ini dibuka supaya mengalir oksigennya. Nah, ini kan. Nah, ini berarti oksigen sudah mengalir, ya. Bisa dicek juga di sini. Ya, ada gelembungnya juga. Kalau kita stop, kita hentikan, ini tinggal ditutup seperti ini. Ini kan kondisi terbuka, ya. Ini kalau kita sudah gunakan harus ditutup. Tutup lagi. Ditutup. Oke. Nah, sini. Close-nya kan ke sini, open-nya ke sini gitu ya. Terus kalau kita mau cek ini bocor apa enggak nih? Nah, lihat di sini kan ini enggak berkurang loh. Ya. Kalau kita buka ini, nah dia turun ini. Nah, ini kita kosongkan oksigen yang ada di regulatornya itu dengan cara seperti itu, gitu. Ya. Terus
Nah, kalau kita buka kayak gini, kalau dia ini bocor ini biasanya ini nggak langsung turun kayak gini. Ya, Biasanya masih naik terus gitu. naik. Kalau ini kan bocor kayak gini ya. Tapi ini bagus berarti. Ininya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di pelator. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Ini kan tadi saya kunci semua nih. Ini saya tutup, ini saya tutup. Biasanya kalau kita baru beli oksigen itu ya kondisinya seperti ini, tertutup semua. Ini jarum tekanannya juga masih di angka 0 ya. Jadi saat kita beli oksigen itu biasanya kondisinya seperti ini. Semuanya masih tertutup. Yang langkah kita pertama lakukan, dibuka dulu oksigennya ya. Ini dibuka dulu. Tuh, langsung naik kan ya. Jarumnya ini langsung naik. Ini menunjukkan juga sisa oksigen yang ada di sini. Oke. Sisa oksigen di sini ada berapa? Ada berapa liter gitu. Nah, kalau sudah naik ini, baru kita bisa nyalakan ini. Baru kita bisa buka yang satunya di sini. Nah, gitu. Kalau kita sudah selesai gunakan, tutup lagi. Nah, ini sudah saya buka. Langsung saja kita peragakan ke yoyo. Ya, ini jenis yang nasal kanul. Nasal kanul. Nasal kanul. Oke. Ya, ini ada 2 lubang ini yang dimasukkan nanti ke hidung pasien ya. Ini ada kaitannya untuk mengunci. Nah, posisinya gini. Masukkan, diselipkan di antara telinga. Nah, harus ini dikunci. Sip. Nah, kayak gini. Ini tadi kita sudah buka, ditandakan dengan jarumnya sudah naik seperti ini. Baru kita atur berapa liter yang akan keluar dari selangnya itu dari sini. Dari tabung yang ada angka-angkanya 1, 5, 10, 15. Kalau untuk nasal kanul, selang untuk hidung, maksimal kita gunakan itu 4 liter per menit. Jadi Maksimal 4. 4. Oke. Kalau lebih dari itu, lebih baik jangan, karena nanti iritasi di hidung. Kalau lebih dari 4, misalnya kita mau pakai 10 gitu ya, itu harus dengan yang face mask. Oke. Yang ada kantongnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita setting sampai si bola besinya ini menuju ke angka 4, ke garis 4. Ini dibuka sedikit-sedikit. Nah, ini kan dikecilkan. Nah, ini sudah ke 4. Nah, ini keluar, terasa nggak? Terasa? Nah, Terasa ya. jadi kalau seperti ini berarti sudah jalan, oksigennya sudah jalan. Sambil kita lihat dengan pulse oximeter bisa dipantau. Dengan pulse oximeter dilihat naik enggak itu kadar oksigennya. Nah, kapan-kapan kita perlukan ini? Kalau misalnya kadar oksigennya di bawah 93, ya lebih baik sambil menunggu rumah sakit, ketersediaan rumah sakit, gunakan oksigen yang ada dulu. Gunakan oksigen, tabung oksigen ini. Gitu. Kalau misalnya kadar oksigen di bawah 93. Tapi kalau kadar oksigennya 93 ke atas, ya bisa melakukan proning position. Ya, nanti ada gambarnya bisa ditampilkan. Proning position. Proning position itu posisi tengkurap, terus nanti menyamping setengah jam, dari tengkurap setengah jam, menyamping setengah jam, duduk setengah jam, nanti tengkurap lagi setengah jam. Itu menambah kadar oksigen yang masuk ke paru. Ya, jadi ini nggak disarankan, ini saya matikan aja. Ya. Nggak disarankan pada pasien yang kadar oksigennya di atas 95 atau kadar oksigennya normal. Karena apa? Kalau oksigennya berlebihan, itu refleks kita untuk nafas itu jadi males nafas. Ya, lama-lama males nafas. Lama-lama henti nafas tadi. Iya. Karena kan suplai oksigennya disuplai terus. Jadi kita lama-lama pernafasannya melambat, jadi bisa berhenti. Jadi itu yang hati-hati. Jadi gunakan oksigen ini sesuai kebutuhan. Kalau memang kita ragu-ragu, tanyakan dokter ya. Kalau ini perlu nggak dok gitu. Kalau memang perlu ya nanti baru kita sediakan gitu. Kalau untuk warga-warga yang kadar oksigennya di bawah 93%, langsung segera laporkan ke dokter. Kalau membutuhkan oksigen mungkin nanti bisa menghubungi kemana Pak? Ke Satgas
Satgas Covid ya. Paroki. Nah, Satgas Covid Paroki, ya mudah-mudahan nanti bisa dipinjamkan yang seperti ini. Memang terbatas sih, memang terbatas, tapi ya mudah-mudahan ada ya. Baik. Nah kalau yang seperti ini biasanya tahannya hanya sebentar. Kalau kita pakai 2 liter atau 4 liter per menit, ini mungkin hanya bertahan sekitar setengah jam atau sampai 45 menit akan habis. Nah itu, nah makanya karena terbatas seperti itu, penggunaannya benar-benar harus kita perhitungkan. Artinya jangan berlebihan. Ini lebih baik digunakan kalau sambil kita menunggu dapat rumah sakit gitu. Iya. Nah, jadi tidak saya sarankan untuk penggunaan terus-menerus di rumah, karena kalau di rumah ini hanya setengah jam habis terus kita bingung isinya gimana, jadi kan gitu. Jadi kalau untuk sementara kita gunakan sambil menunggu ada rumah sakit yang bisa menampung atau ada tempat di rumah sakit, ya ini bisa kita gunakan. Gitu. Atau kalau memang mendesak kita gunakan dulu ya nggak apa-apa. Gitu. Asal kita sudah tahu gimana pengisian ulangnya ini. Ya. Tapi nanti bisa dibantu kan dari paroki. Ada. Pengisiannya di mana itu nanti kita bantu lah. Bisa Ya. kan. Ya paling itu dulu mengenai oksigen untuk penyimpanannya. Nah, penyimpanannya ini disarankan di tempat yang seperti ini, tempat yang terhindar dari sinar matahari ya, yang lembab. Kemudian harus dihindari dari api ya. Api atau misalnya jangan ditaruh di sebelah kompor gitu. Karena ini tabung oksigen sangat reaktif. Reaktif dengan api. Reaktif sekali dengan api, langsung nyamber ya, bisa meledak. Jangan merokok juga di sebelahnya. Tabung. Itu para perokok ya. Taruh di tempat yang lembab, hindari dari api atau dari percikan listrik seperti itu ya, dihindari aja. Paling itu perawatannya itu cukup itu. Terus jangan lupa setelah digunakan harus ditutup, harus di close, ditutup supaya takutnya ini ada ngowos dari sini. Ngowos itu kan bisa dari dua ya, dari sini, dari sumbernya, atau dari sini, dari regulatornya. Nah, makanya kita setiap gunakan harus ditutup. Terus kalau ini masih ada jarumnya seperti ini ya nggak apa-apa, dibiarkan aja. Artinya kan kita nanti bisa lihat kalau dia ngowos di regulator ini lama-lama berkurang, habis. Kayak gitu, ngowos di regulator ya. Iya. Ya paling itu dulu. Mungkin sementara itu, nanti kalau memang ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan lebih detail ya bisa personal, menghubungi secara personal aja, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut. Baik, terima kasih banyak Dokter Rio informasinya. Semoga ya, ini dokter. Semoga apa yang hari ini kita sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, kita menangkan, kita perangi COVID. Sehat selalu.